Ibu dan bapak yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi terkait motivasi siswa atau siswi. Materi ini dapat diakses secara gratis di sertifikatpelatihan.com. Materi ini terselenggara atas lisensi dari National Institute of Education Singapore dan Nanyang Technological University of Singapore. Apa itu motivasi? Ibu dan bapak yang saya hormati, apakah Anda pernah mengikuti sebuah perlombaan maraton? Pertanyaan saya, jika pernah, apa yang memotivasi Anda dalam mengikuti perlombaan maraton tersebut? Begitu juga dengan konsep motivasi di sini. Pasti ibu atau bapak memiliki motivasinya sendiri-sendiri dalam mengikuti pertandingan maraton. Sebagai contoh, Anda memiliki tujuan untuk mencapai tubuh yang sehat, atau mungkin juga karena kita tertarik mengikuti lomba maraton karena adanya medali yang kita dapatkan setelah mencapai garis finish. Nah, inilah yang dimaksud dengan motivasi. Motivasi ini penyebab dari inisiasi, arah, serta ketekunan dalam tindakan sukarela yang diarahkan pada tujuan. Bahkan dengan adanya tujuan ini, kadang kita mau juga merogoh kocek dan mengeluarkan uang untuk biaya pendaftaran perlombaan maraton. Dengan tujuan masing-masing, baik itu tantangan, koleksi medali, atau bahkan kepuasan batin pada pribadi sendiri, itu juga termasuk dengan motivasi. Nah, motivasi itu terdiri menjadi dua, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Mari kita coba telaah lebih lanjut pada slide berikutnya. Sebagai contoh, ini adalah perbedaan dua konsep motivasi. Yang pertama adalah motivasi intrinsik. Ini adalah merupakan dorongan kesenangan sendiri karena kepentingan pribadi maupun kesenangan. Sedangkan dari ekstrinsik, ini adalah motivasi akibat adanya dorongan dari luar diri kita sendiri, yakni untuk, sebagai contoh, mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Nah, jika kita melihat motivasi dari perlombaan maraton yang sebelumnya kita diskusikan, kita dapat membaginya menjadi dua ini tadi. Yang pertama adalah dorongan kesenangan sendiri. Ini bisa jadi karena kita memiliki tujuan untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Kemudian bahkan kepuasan batin pun juga, ini juga merupakan motivasi intrinsik. Sedangkan dari luar, atau mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman, seperti halnya koleksi medali, tantangan teman, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, apa dampak motivasi ekstrinsik dan intrinsik pada siswa atau siswi?
Nah, kita coba diskusikan lebih lanjut. Ketika siswa atau siswi memiliki motivasi intrinsik yang kuat, beberapa anak akan termotivasi belajar secara keras karena mereka merasa mata pelajaran itu menarik serta mereka menikmatinya. Sedangkan siswa atau siswi yang termotivasi belajar akibat dari motivasi ekstrinsik, mereka itu belajar akibat menyenangkan orang tua atau bahkan menghindari ranking yang rendah. Pastinya ibu dan bapak menemui beberapa siswa yang tergolong ke dalam kelompok ini. Mereka terpaksa untuk belajar bukan karena dorongan dari eksternal, bukan karena keinginan mereka sendiri. Nah, siapa yang berprestasi lebih baik? Pembelajar yang termotivasi secara ekstrinsik atau intrinsik? Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pembelajar yang termotivasi secara intrinsik memiliki prestasi yang lebih tinggi daripada yang ekstrinsik. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik alih-alih memaksa peserta didik, siswa atau siswi kita, serta memberikan tekanan seperti hukuman atau ibadah atau hadiah, kita perlu membuat pembelajaran yang kita kelola di kelas menjadi sesuatu yang menyenangkan dan bermakna, sehingga mereka akan senang mempelajari mata pelajaran tersebut, dan pada akhirnya mereka akan termotivasi secara intrinsik. Sebagai pendidik, kita juga tidak bisa memaksakan kesenangan suatu mata pelajaran kepada siswa atau siswi. Begitu juga seperti yang kita alami, kita juga tidak dapat dipaksa menyukai suatu hal, ya kan? Seperti itu. Maka upaya kita saat ini yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat pembelajaran menjadi menyenangkan serta bermakna bagi anak-anak, dan semoga pembelajaran yang kita kelola dapat meningkatkan motivasi siswa atau siswi kita. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk kunjungi sertifikatpelatihan.com. Terima kasih.